Ini akan membahas mengenai adat baraan atau rombongan dari Bengkalis. Acara adat baraan atau rombongan merupakan acara adat Melayu yang banyak ditemukan di wilayah pesisir dan daerah yang memiliki budaya Melayu kuat, khususnya di sekitar Riau dan Kepulauan Riau. Di Bengkalis Riau, biasanya dilakukan pada momen-momen tertentu, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, di mana masyarakat berkumpul dan berkunjung dari rumah ke rumah dalam rombongan besar. Ada beberapa daerah di Riau yang melestarikan tradisi baraan ini, seperti yang pertama Bengkalis, sebagai pusat budaya Melayu di Riau. Bengkalis memiliki tradisi baraan yang kuat. Yang kedua yaitu Dumai, warga di sini juga melestarikan tradisi baraan dalam bentuk rombongan ke rumah sanak saudara dan tetangga. Yang ketiga yaitu Siak, Kabupaten Siak memiliki budaya Melayu yang kental dan baraan menjadi bagian dari kegiatan adat yang dilakukan setelah Hari Raya. Yang keempat yaitu Pekanbaru. Meski kota besar, masyarakat Melayu di Pekanbaru masih melaksanakan tradisi baraan, terutama di kalangan masyarakat Melayu. Yang kelima yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di Selat Panjang, yang juga memiliki masyarakat dengan akar budaya Melayu. Yang keenam yaitu Kabupaten Pelalawan, masyarakat di Pelalawan juga melestarikan budaya baraan ini dalam bentuk tradisi saling berkunjung. Tradisi ini juga bisa ditemukan di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan pesisir Jambi yang memiliki populasi Melayu yang besar. Di daerah ini, baraan atau rombongan mirip dengan baraan yang biasa dilakukan, meskipun namanya bisa berbeda atau ada sedikit variasi dalam praktiknya. Asal-muasal acara baraan sebenarnya berkaitan erat dengan tradisi masyarakat Melayu, khususnya di wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Baraan umumnya dilaksanakan pada saat hari Lebaran Idul Fitri setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana sekelompok masyarakat melakukan kunjungan bersama-sama dari rumah ke rumah untuk mempererat silaturahmi. Tradisi ini diyakini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan bertujuan untuk mempererat hubungan sosial serta solidaritas di antara warga setempat. Dengan melakukan baraan, masyarakat dapat saling bertemu dan berbagi, menciptakan kebersamaan dan persatuan dalam komunitas. Hal ini juga menjadi momen penting untuk berbagi cerita, makanan, dan kebahagiaan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Manfaat bagi daerah yang melaksanakan acara baraan ini yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar warga. Acara ini membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, mendorong rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Yang kedua yaitu melestarikan budaya lokal. Baraan menjadi salah satu cara untuk menjaga tradisi dan warisan budaya agar tidak hilang seiring perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan sektor ekonomi lokal. Acara-acara seperti baraan bisa memberikan dampak positif pada usaha-usaha kecil seperti penjual makanan, pakaian tradisional, dan produk-produk khas daerah. Yang keempat yaitu promosi pariwisata budaya. Tradisi ini dapat menarik minat wisatawan yang ingin melihat dan mengalami budaya lokal, sehingga membantu dan meningkatkan sektor pariwisata. Secara keseluruhan, baraan tidak hanya menjadi tradisi yang memperkuat persaudaraan, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut yang melaksanakan acara baraan ini. Proses tradisi baraan yang pertama yaitu persiapan awal. Biasanya beberapa hari sebelum hari raya, warga setempat mengkoordinasikan rencana baraan. Penanggung jawab acara biasanya menetapkan waktu dan rute kunjungan dari rumah ke rumah. Keluarga yang akan menjadi tuan rumah di setiap titik juga melakukan persiapan makanan khas untuk menyambut rombongan. Yang kedua yaitu kumpul di titik awal. Pada hari yang ditentukan, seluruh peserta baraan berkumpul di titik awal yang telah disepakati, seperti rumah tokoh masyarakat atau masjid. Biasanya, setiap peserta mengenakan pakaian tradisional atau baju yang rapi sebagai bentuk penghormatan. Yang ketiga yaitu berdoa bersama. Sebelum memulai, rombongan biasanya melakukan doa bersama untuk kelancaran acara dan keberkahan silaturahmi yang akan dilakukan. Setelah doa selesai, pemimpin acara memberikan arahan terkait rute, aturan, serta waktu kunjungan di setiap rumah. Yang keempat yaitu kunjungan dari rumah ke rumah. Rombongan mulai berjalan ke rumah pertama. Di setiap rumah, tuan rumah menyambut dengan sajian makanan khas seperti kue-kue tradisional, lontong, ketupat, dan minuman. Di sini, peserta baraan duduk bercengkrama dan bertamah-tamah. Setelah selesai, rombongan melanjutkan ke rumah berikutnya. Yang kelima yaitu pertukaran salam dan doa. Setiap kunjungan ditandai dengan pertukaran salam, ucapan selamat hari raya, serta doa-doa kebaikan untuk tuan rumah. Ini menjadi momen yang penuh kehangatan karena warga saling bermaaf-maafan. Yang keenam yaitu lanjutan ke rumah berikutnya. Setelah kunjungan di satu rumah selesai, rombongan melanjutkan perjalanan ke rumah lain sesuai rute yang telah disepakati. Kegiatan ini berlangsung hingga seluruh rumah ikut dalam acara baraan telah dikunjungi. Yang ketujuh yaitu penutupan dan doa akhir. Setelah semua rumah selesai dikunjungi, acara ditutup di titik akhir dengan doa bersama. Biasanya di titik akhir ini juga ada makanan berat atau jamuan khusus untuk rombongan sebagai tanda penutupan acara. Yang terakhir yaitu upacara terima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Pemimpin acara atau tokoh masyarakat menyampaikan upacara terima kasih kepada seluruh peserta dan tuan rumah. Setelah itu, peserta kembali ke rumah masing-masing dan acara baraan selesai. Proses baraan daerah Bengkalis dan daerahnya hampir sama, seperti tujuan silaturahmi, momen bermaaf-maafan, dan sajian makanan. Namun, ada perbedaannya, seperti waktu pelaksanaan. Biasanya Bengkalis umumnya melakukan baraan setelah beberapa hari setelah hari raya. Namun di daerah lain biasanya dilakukan di hari pertama atau bahkan lebih dari seminggu setelah lebaran. Yang kedua yaitu rute kunjungan. Biasanya Bengkalis mengunjungi seluruh rumah di kampung tersebut. Sedangkan di daerah lain kemungkinan mengunjungi dilakukan secara lebih fleksibel atau hanya untuk keluarga besar. Yang ketiga yaitu jumlah peserta. Biasanya di Bengkalis melibatkan kelompok besar yang melibatkan seluruh masyarakat setempat. Sementara di daerah lain terkadang melakukan dalam kelompok kecil seperti keluarga atau kelompok arisan. Yang keempat yaitu variasi nama dan tradisi lokal. Bengkalis umumnya bernama baraan atau rombongan, sementara di daerah lain
menamai lebaran keliling, mengalap berkah atau halal bihalal. Yang terakhir itu kegiatan tambahan. Biasanya di daerah lain menambah Baran ini dengan menambah pentas seni, musik tradisional atau bacaan ulama setempat. Sedangkan di Bengkalis sendiri, Baran bisa murni berfokus pada kunjungan dari rumah ke rumah. Meskipun konsep dasar acara Baran Bengkalis mirip dengan tradisional di daerah lain, ada nuansa dan pelaksanaan yang khas di setiap daerah, mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan prosesi adat borongan dari awal sampai akhir yang salah satunya diambil dari Bengkalis. Yang pertama ada medisik. Proses ini adalah tahap awal di mana pihak keluarga laki-laki mengutus perwakilan untuk mencapai informasi tentang calon mempelai perempuan dari keluarganya. Yang kedua ada meminang. Pada tahapan ini, pihak laki-laki mengajukan lamaran pada pihak perempuan. Yang ketiga ada bertukar tanda. Setelah peminangan diterima, kedua keluarga bertukar tanda berupa barang-barang yang melambangkan ikatan antara kedua belah pihak sebagai tanda terima kasih. Yang keempat ada majelis akad nikah. Tahapan ini adalah prosesi inti di mana ijab kabul dilaksanakan oleh wali perempuan dan wali laki-laki di hadapan penghulu atau tokoh agama. Yang kelima ada upacara berandam. Prosesi ini merupakan membersihkan diri bagi calon perempuan, biasanya diberi bedak dan minyak wangi sebagai simbol kesucian dan timurnya. Yang keenam ada majelis bersanding. Majelis bersanding yakni di mana kedua mempelai bersanding di pelaminan sebagai simbol penyatuan. Yang ketujuh ada kenduri atau pesta adat. Ini adalah tahap puncak perayaan. Keluarga besar dan tamu diundang untuk menghadiri pesta adat atau kenduri. Dan yang terakhir yakninya yang kedelapan balik kandang. Tahap terakhir yaitu balik kandang, yakninya mempelai perempuan diantar kembali ke rumah keluarganya beberapa hari setelah pernikahan. Alasan tradisi baraan menjadi bagian dari acara adat karena memiliki nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, acara ini bukan hanya sekedar perayaan atau ritual, tetapi juga memiliki makna mendalam yang mencakup aspek sosial, spiritual, dan kebersamaan dalam komunitas. Baraan seperti banyak acara adat lainnya, seringkali berfungsi untuk memperkuat ikatan antar warga serta sebagai sarana untuk menjaga dan memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda agar tradisi tersebut tetap lestari. Alasan lain acara baraan menjadi acara adat adalah karena ia mengandung simbol-simbol tertentu yang biasanya diyakini memiliki kekuatan, harapan, atau doa bagi masyarakat yang melaksanakannya. Simbol-simbol ini berkaitan dengan harapan akan kesejahteraan, kesehatan, keberuntungan, atau perlindungan dari hal-hal negatif. Selain itu, adat ini seringkali dilakukan pada waktu-waktu khusus yang dianggap sakral, yang menambah nilai religius dan sakralitasnya bagi masyarakat yang menjalankannya. Nah, itulah tadi seputar mengenai tradisi baraan budaya Melayu Riau. Semoga kita dapat terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Riau, supaya kelak anak cucu kita dapat merasakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala. Sekian video dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.